Bab 721, Li Wei, cabut matanya untuk menebus dosanya. Komandan Qin Shou menatap dingin ke arah Jiang Tianhai di depannya. Jiang Tianhai si bocah nakal ketakutan, dan dia khawatir ketika menatapnya. Mengenai dinasti Naga Suci Agung, dia belum pernah mendengar tentang bintang kuno Changlong. Namun, dilihat dari pertempuran saat ini, Panglima tertinggi Qin Shou dari dinasti Naga Suci Agung sangat kuat. Bahkan napas semua orang yang berdiri di kereta kuno ini mengerikan. Jiang Tianhai terkejut dengan ini. Mungkinkah orang-orang ini, apakah mereka semua adalah Kaisar Agung? Setidaknya napas seperti itu, dia tidak bisa merasakannya dari Kaisar. Lagi pula, Jiang Tianhai adalah Kaisar Semu. Ini mencengangkan. Apakah semua orang yang berdiri di atas 18 kereta kuno adalah Kaisar Agung? Itu tidak terlalu menakutkan sama sekali. Aku tidak tahu kekuatan mengerikan macam apa dinasti Naga Suci Agung itu, dan mengapa ada begitu banyak Kaisar Agung. Jiang Tianhai tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin Tuan Anshen memprovokasi kekuatan sebesar itu. Jiang Tianhai tidak berbicara lama, yang membuat mata Qin Shou dingin. Seekor semut kecil tidak berani menjawab pertanyaannya untuk waktu yang lama. Lelah hidup, saya melihat kilatan cahaya pedang. Darah terciprat, dan lengan kanan melayang. Biarkan Jiang Tianhai mengerang dan merasakan sakit kesemutan di bahunya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa bahunya dipotong oleh Qin Shou. Wajah Jiang Tianhai pucat. Ayah. Ketika Jiang Ruhua melihat pemandangan ini, dia sangat cemas. Dia dengan cepat naik ke langit, datang ke sisi Jiang Tianhai, dan mendukungnya. Hati Jiang Tianhai terasa berat. Aku memintamu untuk pergi ke daerah terlarang. Mengapa kamu ada di sini? Ayah, lenganmu. Mata Jiang Ruhua merah. Kemudian, matanya yang cerdas melotot ke arah Qin Shou, penuh amarah. Apakah kamu menatapku? Qin Shou berkata dengan dingin. Dia menemukan bahwa orang-orang di tempat kecil ini tidak takut padanya. Bahkan gadis lemah ini berani menatapnya. Jiang Tianhai dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuan Komandan, gadis kecil itu hanya bersemangat dan tidak punya arti. Omong kosong, cepatlah dan akui kesalahanmu kepada Panglima tertinggi. Jiang Tianhai menahan rasa sakit yang parah dari lengannya yang patah dan memarahi. Jiang Ruhua mengatupkan bibirnya dan melihat keadaan ayahnya yang menyedihkan, yang membuatnya merasa tertekan. Dia tidak sabar untuk membunuh Komandan Qin Shou di depannya. Tapi, dia tahu bahwa dia baru saja melotot ke arah Qin Shou. Itu hanya akan membawa masalah bagi ayahnya, bahkan ke keluarga, dan ke alam surgawi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya, ingin mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa baginya untuk sedikit disakiti, selama ayahnya baik-baik saja di sini. Aku tidak tahu, Qin Shou berkata dengan dingin. Tidak perlu meminta maaf. Jiang Tianhai menghela napas lega, dengan hormat menyanjung, dan membungkuk dengan satu tangan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Panglima tertinggi, dan ampuni kesalahan gadis kecil itu. Putriku, ini tidak terlalu cepat. Terima kasih, Panglima tertinggi. Qin Shou mencibir. Apakah komandan ini pernah mengatakan bahwa dia akan mengampuni dia? Wajah Jiang Tianhai sepucat kertas, bingung. Panglima tertinggi, apa maksudmu? Qin Shou berkata dengan ringan. Mata yang dia tatap pada Komandan Ben sangat indah, jadi dia mencopot matanya untuk meminta maaf kepada Komandan Ben, dan Komandan Ben mengampuni nyawanya. Kulit wajah Jiang Tianhai berubah drastis, seolah disambar petir. Dia berlutut tepat di tanah, dan di mana lengannya patah, darah mengalir seperti mata air, dan pakaiannya diwarnai merah. Tuan Komandan, saya harap Anda tidak mengingat perbuatan penjahat itu,
jadi mohon maafkan dia kali ini. Saya ingin mencungkil saya dan meminta maaf atas gadis kecil itu. Pergi. Berani menentang kata-kata komandan saya, komandan ini akan membantai semua orang di daerah ini hari ini, dan mengubah tempat ini menjadi tempat kematian. Pikirkan dengan jernih. Kali ini, untuk menyelesaikan misi sang pangeran, untuk membunuh Chen Chang'an, yang pertama adalah Li Wei. Dia tidak keberatan membantai wilayah ini. Wajah Jiang Ruhua pucat, mata Qin Shou dingin dan dia terus berbicara. Pertimbangkan apakah matanya lebih penting, atau kehidupan kalian semua lebih penting. Jiang Tianhai tampak kesakitan. Saat ini, mata Jiang Ruhua merah, khawatir tentang keselamatan ayahnya. Hati, tetapi sangat tenang. Dia tahu bahwa alam surgawi sekarang menderita krisis besar hidup dan mati. Katanya, "Ayah, ini semua salahku, biarkan saja dia mengambil mataku, kehilangan sepasang mata saja, tidak apa-apa." Setelah berbicara, Qin Shou telah muncul di depan Jiang Ruhua. Dia mencibir, dan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya bergerak ke arah mata Jiang Ruhua. Untuk langsung mencabut mata Jiang Ruhua. Jiang Tianhai melihat ini. Dia benar-benar marah. Berdiri, meledakkan semua kekuatan dan membunuh Qin Shou. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah. "Jangan sentuh putriku. Tidak bisa dipercaya." Qin Shou mendengus dingin. Sebelum Jiang Tianhai mendekat, dia ditampar terbang oleh telapak tangannya. Semut kecil berani mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadap komandan ini. Kau benar-benar mencari kematian. Qin Shou benar-benar marah. Dia untuk sementara menyerah mengupil di mata Jiang Ruhua dan berjalan di depan Jiang Tianhai. Menginjak kepalanya, Jiang Tianhai tidak takut. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau tidak bisa membunuh putriku. Putriku adalah kekasih masa kecil murid Tuan Anshen. Jika kau berani membunuh putriku, Tuan Anshen pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Menenangkan pikiran, Qin Shou bertanya-tanya, "Itu orang dalam potretmu tadi, dia adalah Tuan Anshen." Sekarang Jiang Tianhai, dia putus asa. Sama sekali tidak ada cara lain selain memindahkan Chen Chang'an keluar. Berharap untuk menghalangi mereka. Sekarang, Jiang Tianhai hanya bisa berharap Tuan Anshen tahu apa yang terjadi, dan bergegas menyelamatkan putrinya. Qin Shou sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tanpa diduga, gadis yang baru saja kutemui di sini memiliki hubungan masa kecil dengan murid Anshen. Menarik, Qin Shou mencibir. Bab 722, Kelas 9 Tingkat Lanjut, Keturunan Generasi ke-18 Feng Wanxi. Gunung Feixian. Mo Wentian benar-benar mengenal dan menguasai kekuatan Kaisar Agungnya di Menara Waktu. Pada saat yang sama, saya juga memiliki sedikit pemahaman tentang warisan dewa itu dan mulai menyerapnya. Namun, proses untuk menyerap warisan dewa sepenuhnya pasti akan memakan waktu lama. Dan Mo Wentian tidak terburu-buru untuk menyerap semua warisan dewa setelah dia memiliki pemahaman yang jelas. Dia keluar dari Menara Waktu dan pergi menemui Chen Chang'an. Dan Chen Chang'an sedang mempelajari tentang prasasti dewa kuno di tubuhnya, dan dava abadi dan dia akan mencari waktu untuk menghidupkan kembali tubuh abadi. "Guru, saya akan pergi ke alam abadi surgawi hari ini untuk menjemput saudari Ruhua." Chen Chang'an mengangguk. "Silakan." Dengan persetujuan Chen Chang'an, Mo Wentian tidak tinggal dan meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi. Mo Wentian, yang telah meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi, sangat gembira. Dia berharap dapat bertemu dengan saudari Ruhua. Ketika saudari Ruhua melihatnya, dia pasti sangat senang, sangat gembira dan sangat bahagia.
Pikirnya di sini. Kecepatan Mo Wentian meningkat lagi. Mo Wentian pergi. Chen Chang'an tersenyum tipis. Dapat memahami suasana hati Mo Wentian saat ini. Dia dapat melihat perasaan Mo Wentian terhadap Jiang Ruhua. Kekasih masa kecil, tidak ada yang menebak di antara keduanya, dan mereka bahkan lebih saling mencintai, yang tidak buruk. Kemudian, Chen Chang'an memikirkan satu hal. Dia pergi untuk mencari Bai Yue. Sekarang, Bai Yue sedang memurnikan sumber Xianyu, dan terus bekerja keras untuk peningkatan peringkat Jiushu Xianyu. Melihat kedatangan Chen Chang'an, Bai Yue berhenti untuk terus memurnikan, dengan sangat hormat. Temui guru, Bai Yue, bagaimana peringkat Xianyu meningkat selama ini? Melaporkan kepada guru, itu sudah peringkat ke-8. Ini juga berkat penggunaan kekuatan domain tak terkalahkan oleh Chen Chang'an untuk membantu Bai Yue memurnikan sumber domain abadi lebih cepat. Hanya dalam waktu singkat, peringkat wilayah abadi 9 provinsi dapat dinaikkan ke peringkat ke-8. Jika tidak, saya khawatir Bai Yue akan bekerja keras selama beberapa bulan untuk menaikkan wilayah abadi 9 provinsi ke peringkat ke-8. Ini kerja keras, Anda hanya satu tingkat lagi, misi Anda telah selesai, dan saya optimis tentang Anda sebagai guru. Bai Yue mengangguk. Baiklah, guru, saya pasti akan bekerja keras, dan saya akan dapat menyelesaikan tugas tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan. Chen Chang'an tersenyum. Kamu tidak perlu bekerja keras terlalu lama. Jika kamu tidak dapat menggunakannya selama sebulan, bekerjalah lebih keras hari ini. Bai Yue terkejut. Hari ini, guru, meskipun asal-usul alam abadi telah mendukung promosi alam abadi 9 negara ke tingkat 9, mustahil untuk menyelesaikan penyempurnaan asal-usul alam abadi dalam 1 hari. Petik 2. Dengan seorang guru, semuanya mungkin. Sekarang, mengenai kondisi peningkatan untuk versi 8.0 dari alam tak terkalahkan. 1. 10.000 kristal abadi, Chen Chang'an sudah siap. Itu cukup untuk mengolah 3 kaisar agung. Kondisi ketiga hanya kurang dari itu, alam abadi 9 provinsi akan ditingkatkan ke tingkat 9, dan jangkauan alam tak terkalahkan akan tetap mempertahankan cakupan 100% dari alam abadi Kyushu. Dan sekarang, pangkat alam abadi di Kyushu adalah 8. Meskipun sudah menjadi wilayah abadi tingkat 8, seluruh wilayah abadi Kyushu telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan wilayah abadi telah berkembang berkali-kali. Tidak ada lagi kemunculan alam abadi tingkat pertama dan alam abadi Kyushu, yang baru saja naik ke alam atas di awal. Tetapi, poin roh Chen Chang'an yang diperoleh dari membunuh para dewa dari luar alam, alam tak terkalahkan yang dapat sepenuhnya mendukungnya akan sepenuhnya menutupi alam abadi Kyushu, yang telah maju ke tingkat 8. Sama, bahkan jika bidang tak terkalahkan maju ke tingkat 9. Dengan nilai spiritualnya saat ini, itu sepenuhnya cukup. Dan hari ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Bai Yue dan membiarkan Bai Yue memajukan alam abadi 9 provinsi ke tingkat 9. Kemudian, selesaikan kondisi pembukaan sistem versi 8.0. Buka sistem versi 8.0 secara langsung. Meskipun Bai Yue merasa tidak percaya, dia tidak berpikir bahwa hanya butuh 1 hari untuk memajukan alam abadi 9 provinsi ke tingkat 9. Namun, dia penuh kepercayaan pada Chen Chang'an. Karena dia melakukannya, maka itu pasti berhasil. Guru, apa yang harus kita lakukan? Chen Chang'an tidak berbicara, hanya mengangkat tangan kanannya dan mendarat di kepala Bai Yue. Kekuatan yang mencengangkan tiba-tiba membuat Bai Yue merasakan kecepatan pemurnian sumber domain abadi meningkat. Dalam sekejap mata, dia memurnikan asal-usul negeri dongeng kelas 4. Dia tercengang, memurnikan begitu cepat.
Chen Chang'an tersenyum. Ini adalah kartu akselerator amplifikasi, yang diambil dari peti harta karun ikan asin yang membunuh Dewa Buddha. Ini adalah kartu akselerator yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan berbagai aspek, seperti kecepatan pelatihan, kecepatan terobosan, del. Tentu saja, ini juga termasuk kecepatan pemurnian. Secara logika, ini adalah kartu yang sangat tidak berguna. Tidak banyak gunanya, tapi hanya untuk Bai Yue saat ini, biarkan dia mempercepat pemurnian dan naik ke kelas 9. Chen Chang'an bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Bai Yue terkejut. Guru, dengan kecepatan pemurnianku saat ini, aku pasti bisa menyelesaikan pemurnian hari ini, dan membiarkan alam abadi 9 provinsi naik ke kelas 9 dalam satu gerakan. Baiklah, ayo. Di sisi lain, di gunung yang kuatnya 100.000, Ningbing yang abadi sedang berbaring bersila di tanah, berkultivasi di kamar tidurnya sendiri. Di atas kepalanya, botol Phoenix tergantung. Ada seekor Phoenix yang berubah dari sumber kekuatan ilahi, melayang di atas kepala Ningbing Xian. Bantu Ningbing Xian menyerap kekuatan ilahi murni di Phoenix Aquarius. Di tubuh Ningbing Xian, keilahian perlahan-lahan mengembun. Bantu Ningbing Xian bergerak perlahan menuju alam dewa. Pada saat ini, Phoenix Aquarius tiba-tiba memancarkan cahaya. Sebuah prasasti dewa kuno terbang keluar dari Phoenix Aquarius. Melayang di udara, ajaib dan luar biasa. Ningbing Xian membuka matanya dan mengerutkan kening pada prasasti dewa kuno itu. Tidak yakin apa yang terjadi. Pada saat ini, para dewa kuno bersinar terang. Sebuah hantu perlahan mengembun keluar, itu adalah seorang wanita, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memberi Ningbing Xian perasaan yang agung dan tak berujung. Secara keseluruhan, wanita ini kuat. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Ningbing Xian tahu bahwa wanita itu sedang mengawasinya. Pada saat ini, wanita itu membuka mulutnya, dan suaranya dalam, seolah-olah telah melewati tahun-tahun yang tak berujung. Pewaris Phoenix Aquarius, Anda akhirnya membangunkan saya. Ningbing Xian mengerutkan kening. Siapa Anda? Nama saya Feng Wanxi. Dan mulai sekarang, saya akan menjadi tuanmu. Anda adalah keturunan Feng Wanxi generasi ke-18 saya. Bab 723, ikuti aku, jadilah orang suci dan jadilah leluhur, tak terkalahkan di dunia. Feng Wanxi berdiri di sana, seolah-olah membawa langit biru di punggungnya. Dia mengatakan ini. Ningbing Xian menjadi keturunan generasi ke-18-nya. Dagu Ruyu sedikit terangkat. Perasaan semacam arogan. Ningbing Xian bertanya dengan ekspresi aneh. Siapa kamu? Mengapa aku menjadi keturunanmu? Feng Wanxi tidak menjawab Ningbing Xian, tetapi berkata dengan ringan, dengan temperamen seorang guru yang tak tertandingi. Aku punya cerita, apakah kamu punya anggur? Jika kamu punya anggur, aku akan memberitahu kamu alasannya. Ningbing Xian tidak bisa berkata apa-apa. Aku selalu merasa bahwa Feng Wanxi, wanita misterius yang keluar dari botol Phoenix di depanku, sedikit tidak normal. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalamu? Itu terlihat seperti sepotong kayu, jadi aku akan bertanya apakah ada anggur, dan jika ada anggur, aku sudah lama tidak minum. Feng Wanxi berkata dengan tidak puas, bahwa temperamen guru yang tak tertandingi ini telah menghilang. Ningbing Xian berpikir sejenak. Dia masih mengeluarkan toples anggur dari cincin penyimpanan. Aroma anggur yang menggoda. Mata Feng Wanxi seterang bintang, dan dia tidak bisa menahan air liurnya. Aku melihat Feng Wanxi mengangkat tangannya dan meraihnya. Toples anggur di tangan Ningbing Xian diambil oleh Feng Wanxi.
Ini membuat Ning Bingxian sangat terkejut. Begitu kuat, gadis ini tidak mudah. Setelah Feng Wanxi memenangkan toples anggur. Memegang toples anggur, dia minum. Menggerutu, Ning Bingxian tidak peduli, hanya menonton. Segera, Feng Wanxi menghabiskan toples anggur itu sepenuhnya. Dia cegukan, segar dan puas. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku minum anggur sekali. Itu tidak mudah, itu tidak mudah. Xiao Bingbing, apakah kamu masih punya anggur? Mari kita bawakan 10 altar untuk gurumu. Wajah Ning Bingxian menjadi hitam. Feng Wanxi ini baru saja bertemu dengannya. Aku benar-benar tidak memperlakukannya seperti orang luar. Dao abadi beku. Masih ada anggur, tetapi katakan padaku dulu, siapa kamu, dan mengapa kamu ada di botol Phoenixku? Feng Wanxi mendengus pelan. Xiao Bingbing, kamu terlalu pelit. 17 generasi sebelum kamu, mereka semua menghormatiku dengan baik. Aku punya anggur untuk diminum. Bagaimana aku bisa seperti kamu, Xiao Bingbing? Kamu harus lebih murah hati. Juga, siapa yang mengatakan botol Phoenix ini milikmu? Itu milikku. Ning Bingxian memutar matanya. Kamu tidak tahu malu. Xiao Bingbing, jangan percaya, meskipun kamu memurnikan botol harta karun Phoenix, itu tergantung pada siapa yang dapat mengendalikan botol harta karun Phoenix. Bagus. Pikiran Dewa Ningbing bergerak, ingin mengendalikan Phoenix Aquarius. Namun, tidak disangka, Feng Wanxi mengangkat tangannya. Phoenix Aquarius jatuh ke tangannya. Dipermainkan oleh Feng Wanxi. Ning Bingxian terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Wanxi tidak peduli. Sudah kubilang, botol Phoenix ini milikku. Kemudian, Feng Wanxi mengembalikan botol harta karun Phoenix kepada Ning Bingxian. Kemudian, Feng Wanxi menjadi serius. Katanya, Xiao Bingbing, karena kamu telah diakui sebagai guru Phoenix Aquarius, maka kamu adalah muridku. Aku pasti akan menuntunmu untuk menjadi lebih kuat dan menempuh jalan menjadi yang terkuat di dunia. Tidak tertarik. Ning Bingxian menolak. Aku bahkan tidak tertarik. Tahukah kamu bahwa begitu aku menuntunmu ke jalan menjadi yang terkuat di dunia, kamu akan menjadi orang suci dan leluhur, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Ning Bingxian menggelengkan kepalanya. Kamu pergi cari orang lain. Ning Bingxian hanya ingin tinggal diam di wilayah abadi 9 provinsi dan tetap berada di sisi Chen Chang'an. Feng Wanxi bergumam, kau aneh sekali. Generasi ke-7 bela. Di depanmu tidak seperti dirimu. Mereka ingin aku membawa mereka ke jalan itu. Mereka semua ingin menjadi orang suci dan leluhur, dan mereka tak terkalahkan di dunia. Lalu apa yang terjadi dengan 17 generasi di masa lalu? Tanya Ning Bingxian. Feng Wanxi kehilangan kata-kata, dia ragu-ragu sebelum berbicara. Semuanya mati di jalan itu. Ning Bingxian terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ke arah Feng Wanxi. Semua mati. Bukankah kau sendiri akan mati? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya waktu untuk pergi mati bersamamu dengan bodoh. Aku tidak akan pergi. Kau bisa mencari orang lain. Pada saat ini, Feng Wanxi berkata dengan misterius. Xiao Bingbing, jalan ini harus ditempuh cepat atau lambat, ini adalah tujuanmu. Ada seorang guru, percayalah padaku, kau tidak akan mati di jalan itu seperti 17 generasi sebelumnya. Melihat Ning Bingxian tidak tergerak, Feng Wan berkata, tidakkah kau ingin berbagi ranjang dengan Chen Chang'an dan pergi ke Wushan bersama? Selama kau setuju, aku akan mengajarimu. Ning Bingxian segera menatap Feng Wanxi, rambut pirangnya berkibar, dan wajahnya yang cantik penuh dengan keraguan. Hanya kau, Feng Wanxi mengangkat kepalanya dengan bangga. Jangan meremehkanku,
selama aku membutuhkan waktu sebulan, bukan hanya 7 hari, aku akan membawanya ke ranjangmu, dan membiarkanmu tidur selama 1 malam. Saat aku melakukannya, kau akan ikut aku, Xiao Bingbing. Bagaimana jalannya? Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kamu dan Chen Chang'an itu terlalu besar. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan terlempar semakin jauh olehnya. Pada akhirnya, kamu tidak akan bisa melihat punggungnya. Jika kamu ingin mengejarnya, kamu hanya bisa menjadi lebih kuat. Jadi, Xiao Bingbing, bagaimana menurutmu? Sekarang, mata Ning Bingxian seterang bintang, dan dia tampak memiliki harapan yang menggembirakan. Dia mengangguk hampir tanpa ragu-ragu. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan Xianggong, aku akan pergi bersamamu setelahnya. Hei, Xiao Bingbing, keturunan generasi ke-18mu sangat bahagia, kalau begitu tunggu kabar baikku. Feng Wanxi tampaknya takut akan penyesalan Ning Bingxian, dan buru-buru meninggalkan istana. Bagi Feng Wanxi, bukankah dia hanya seorang pria? Apa yang begitu sulit tentang mengirim ranjang Xiao Bingbing? Bab 724, selama peningkatan versi, aku menemukanmu, adik kecil. Setelah Chen Chang'an menggunakan kartu akselerator amplifikasi, satu persatu, asal-usul negeri dongeng itu dengan cepat disempurnakan. Di negeri dongeng Kyushu, banyak sekali orang yang telah menemukan perubahan besar di wilayah abadi 9 provinsi. Semua orang terkejut, mungkinkah wilayah abadi 9 provinsi akan maju ke tingkat ke-9? Bukankah, tidak hanya beberapa hari lagi wilayah abadi 9 provinsi telah maju ke tingkat ke-8, bagaimana mungkin begitu cepat sehingga tingkat ke-9 harus maju? Namun, mereka melihat perubahan di wilayah abadi 9 provinsi hari ini. Jangan percaya begitu saja, juga harus percaya. Bagaimanapun, pemandangan di depan Anda memang merupakan alam abadi 9 provinsi di tingkat ke-9 yang maju. Kecepatan kemajuan alam abadi Kyushu benar-benar terlalu cepat. Itu telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bagaimana Jiushu Xianyu bisa maju begitu cepat. Ini terlalu mengejutkan, bukan? Namun, mereka berpikir, semua ini pasti ada hubungannya dengan Dewa Anshan. Saat wilayah abadi 9 tingkat mulai maju, langit dan bumi terdengar meledak-ledak, dan cahaya keberuntungan yang lebih menyilaukan memercik ke langit dan bumi, dan ada teratai emas di mana-mana. Penglihatan tak terbatas. Semua orang terkejut. Wilayah abadi 9 provinsi ini benar-benar telah maju ke tingkat ke-9. Bergemuruh. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan seluruh wilayah abadi 9 provinsi berguncang hebat. Awan diselimuti kabut, dan lautan awan melonjak. Saat wilayah abadi 9 provinsi maju ke tingkat ke-9, setiap saat, wilayah abadi Kyushu mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Gunung Feixian, wajah Huangfu Baiyue pucat dan sedikit lemah, dan kecepatan pemurnian dipercepat. Baginya, konsumsinya tentu saja lebih besar. Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup untuk memulihkan semangat Huangfu Baiyue yang lemah. Huangfu Baiyue berkata, dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Guru, Kyushu Xianyu akhirnya naik ke kelas 9. Sejujurnya, hal ini membuat Huangfu Baiyue merasa tidak nyata. Tidak mungkin, kecepatan naik dari 9 Provinces Immortal Territory terlalu cepat. Saya tidak menyangka bahwa hari masuk kelas 9 akan datang secepat ini. Chen Chang'an sangat puas dan mengangguk memuji. Baiyue, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selama ini, kamu telah bekerja keras untuk dirimu sendiri. Baiyue terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Guru,
Saya tidak perlu bekerja keras, melakukan sesuatu untuk guru, inilah yang harus saya lakukan. Terlebih lagi, kemajuan Xianyu, manfaat terbesar adalah saya. Baiklah, turunlah dan beristirahatlah. Guru yang baik. Setelah Bai Yue menyelesaikan tugas untuk alam abadi 9 provinsi untuk naik ke tingkat 9. Dia juga harus siap untuk mencari waktu untuk menjadi seorang kaisar. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 4 murid guru, semua orang telah menjadi kaisar. Dia juga harus menjadi seorang kaisar. Jika tidak, Anda akan malu kepada guru. Adapun Chen Chang'an di sini, dia memejamkan mata dan diam-diam merasakan perubahan di alam abadi Kyushu melalui alam tak terkalahkan. Setelah tingkat 9 yang maju, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di wilayah abadi Kyushu. Dia telah sepenuhnya menutupi alam tak terkalahkan dari wilayah abadi 9 provinsi, tetapi hanya menutupi sebagian dari wilayah abadi Kyushu. Kelas 8, kelas 9, perbedaan satu kelas. Ada perbedaan dunia. Chen Chang'an tidak omong kosong. Mengkonsumsi nilai bidang untuk memperluas bidang tak terkalahkan. Segera, semua nilai domain pada dirinya dikonsumsi, tetapi hanya mencakup 1/4 dari domain abadi 9 provinsi saat ini. Tetapi, Chen Chang'an tidak panik, tidak banyak nilai ranah pada dirinya. Nilai spiritual tubuh, itulah kepala besar. Dengan konsumsi dewa, domain tak terkalahkannya tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Segera, domain tak terkalahkan sekali lagi sepenuhnya menutupi domain abadi Kyushu. Tetapi nilai spiritual Chen Chang'an juga banyak dikonsumsi. Chen Chang'an memeriksanya dan menemukan bahwa ada lebih dari 100.000 poin yang tersisa. Pada saat yang sama, ketika domain tak terkalahkan Chen Chang'an sepenuhnya menutupi wilayah abadi 9 provinsi. Dalam benak Chen Chang'an, perintah sistem berbunyi. Perintah sistem, tuan rumah telah sepenuhnya menutupi alam abadi Kyushu, dan kondisi peningkatan versi sistem 8.0 telah selesai. Sistem sedang ditingkatkan, harap tunggu. Mendengar perintah sistem berbunyi dalam benaknya, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Versi sistem ini akhirnya ditingkatkan lagi. Sisi lain, Feng Wanxi, yang telah meninggalkan istana abadi Ningbing, berjalan-jalan di 100.000 gunung di wilayah abadi 9 provinsi. Segera, dia tiba di Gunung Feixian. Feng Wanxi tersenyum, dan di suatu titik di tangannya, sebuah batang besi telah ditambahkan. Ini bukan tongkat besi biasa, tetapi artefak yang disebut Gada Dewa Wujin. Adapun Feng Wanxi, dia akan membawa tongkat ajaib Wujin ini, diam-diam menyentuh gunung, dan memberikan tongkat di belakang kepala Chen Chang'an yang terobsesi dengan Xiao Bingbing. Pada saat itu, dia pingsan dan mengirimnya ke tempat tidur Xiao Bingbing. Seberapa sulitkah ini bagi Feng Wanxi? Menurutnya, ini masalah sederhana. Mulut Feng Wanxi melengkung menjadi senyum. Xiao Bingbing, kamu tidak bisa lolos dari telapak tangan guru, jadi ikuti saja guru di jalan itu, dukun gelombang. Feng Wanxi tidak tahu metode apa yang harus digunakan. Dia menahan napas, dan hampir sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi, diam-diam dan tanpa jejak. Menurutnya, tidak seorang pun akan menemukannya sama sekali. Tapi aku tidak tahu. Chen Chang'an, yang baru saja menutupi seluruh medan tak terkalahkan dan sedang menunggu peningkatan sistem versi 8.0. Saat Feng Wanxi menyelinap ke atas gunung, dia menyadarinya. Seketika, Chen Chang'an tampak aneh. Siapa wanita ini? Sembunyikan napasmu, menyelinap ke gunung Feixianku, apa yang ingin kau lakukan? Peningkatan sistem akan memakan waktu. Chen Chang'an merasa bosan,
jadi dia berbaring di kursi kayu di halaman kecil, menyipitkan mata sedikit, mengamati Feng Wanxi yang datang. Akhirnya, Feng Wanxi datang ke istana di puncak gunung dengan tongkat wujin. Dia melihat Chen Chang'an sedang beristirahat di kursi kayu sekilas, dan tersenyum. Aku menemukanmu, adik kecil. Bab 725, Dalang, bangun dan minum obatnya. Feng Wanxi bersembunyi dalam kegelapan. Dengan alis dan mata pencuri, dia memegang tongkat Dewa Wujin di tangannya dan menatap Chen Chang'an. Kemudian, dia diam-diam mendekati Chen Chang'an yang sedang berbaring di kursi kayu di halaman kecil. Diam-diam, senyum di wajahnya semakin bergoyang. Akhirnya, dia berjalan di belakang Chen Chang'an, dan mengangkat tongkat sihir besar yang berkilauan dalam warna ungu dan emas. Menyipitkan satu mata, dia membidik kepala Chen Chang'an. Adik kecil, kamu harus patuh, tunggu sebentar, tidak sakit, dan lagi pula, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saatnya tiba, tidurlah di tempat tidur Xiao Bingbing. Feng Wanxi berkata pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, tidak menunjukkan belas kasihan, pukul langsung dengan tongkat. Feng Wanxi merasa puas. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan menjatuhkan Chen Chang'an dengan tongkat adalah pukulan yang tepat. Kemudian, Feng Wanxi menghancurkannya dengan tongkat. Tapi sekarang, kecelakaan menonjol. Aku melihat Chen Chang'an yang sedang beristirahat di kursi kayu, tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kemudian dia meraih tongkat kayu yang dipukul Feng Wanxi. Feng Wanxi melotot. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Chen Chang'an memejamkan mata dan berkata dengan ringan. Anak-anak, apakah kalian punya banyak tanda tanya? Feng Wanxi tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Kemudian terkejut. Chen Chang'an benar-benar menemukannya. Bukankah dia menyembunyikannya dengan baik? Bagaimana Chen Chang'an menemukannya? Chen Chang'an memukul balik tongkat wujin di tangan Feng Wanxi. Ya, tongkatku. Ya, itu tongkatmu. Chen Chang'an mengambil tongkat Dewa Wujin dan menepuk kepala Feng Wanxi. Ledakan. Aduh. Feng Wanxi tidak dapat menahan tangis. Mengapa kamu memukulku? Chen Chang'an melirik. Lalu mengapa kamu menyelinap dan mencoba memukulku? Aku ingin sekali. Feng Wanxi berpikir dalam hati. Xiao Bingbing, tidak heran kau sama sekali tidak khawatir. Ternyata Chen Chang'an tidak mudah dihadapi. Aku tidak peduli. Dalam 7 hari, aku akan membuatnya pingsan dan membawanya ke tempat tidurmu. Feng Wanxi terbatuk ringan, mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan. Benar saja, seperti yang dikatakan muridku, kau sangat kuat, dan kau telah lolos dari serangan diam-diamku. Kau luar biasa, muridmu, Ning Bingxian, kau tahu, wanita kecil yang tergila-gila yang setia dan terobsesi padamu. Chen Chang'an terkejut. Kapan dia menjadi muridmu? Chen Chang'an teringat bahwa hanya ada satu guru di Ning Bingxian, yaitu penguasa Pulau Iblis Keos. Dikhianati di belakang. Tidak ada guru. Feng Wanxi sombong dan angkuh. Baru hari ini, setelah aku bangun, dia adalah muridku. Chen Chang'an meliriknya, dia menenangkan. Feng Wanxi ini berani bersikap sombong di depannya. Apakah kau ingin pantatmu dipukuli? Jalan Chen Chang'an. Lalu mengapa kau datang ke Gunung Feixian untuk mencari kursi ini? Feng Wanxi bergoyang ke kiri dan ke kanan di samping Chen Chang'an, berputar-putar. Tidak bisakah aku menemukanmu jika aku tidak ada pekerjaan? Aku hanya ingin melihat siapa dirimu. Chen Chang'an terdiam. Ini pertama kalinya kita bertemu, apakah aku mengenalmu? Kembalikan tongkat Dewa Wujin ke Feng Wanxi. Bermainlah saja saat kau baik-baik saja. Feng Wanxi menggelengkan kepalanya. Tidak,
Sebagai murid Xiao Bingbing, aku harus memeriksa kejadian kehidupan Xiao Bingbing di masa depan dan melihat orang seperti apa dirimu. Jangan khawatir, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, anggap saja aku tidak ada, dan anggap aku transparan. Ngomong-ngomong, apakah kamu haus? Apakah kamu ingin minum air? Baiklah, kamu pasti haus. Aku akan menuangkan air untukmu. Feng Wanxi tampak sangat familiar dan pergi ke kuil untuk menuangkan air. Di tengah jalan, dia mengeluarkan ramuan, lalu menuangkannya ke dalam gelas berisi air itu. Feng Wanxi tersenyum, ini adalah ramuan yang dapat membuat para dewa koma selama 10 hari 10 malam. Aku tidak percaya kamu tidak akan jatuh. Orang ini sangat kuat, dia tidak bisa mengetuk, dia tidak bisa bersikap keras, dan bibi akan bersikap lembut. Dia berjalan keluar dari aula. Dengan lembut menyerahkan gelas air ini kepada Chen Chang'an. Untuk mengatakan bahwa Feng Wanxi ini juga orang yang cantik. Batu gioknya lembut dan bunganya lembut, sutra 3000 biru, cukup mungil dan indah, tetapi sangat mengharukan. Terutama mata itu, cerah dan cemerlang, bersinar seperti bintang. Ayo, tenangkan saraf, minum air. Chen Chang'an berbaring di kursi kayu dan meliriknya tanpa berkata apa-apa. Kupikir kau akan memanggil dalang, bangun dan minum obatnya. Feng Wanxi bingung, kau tidak dipanggil dalang, mengapa aku harus memanggilmu seperti itu? Dia sedikit hampa. Mungkinkah Chen Chang'an mengetahui bahwa pil obat yang dicampur di dalamnya tidak bekerja? Namun, Chen Chang'an mengambil cangkir itu, mengocoknya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Trik kecil Feng Wanxi, di alam tak terkalahkan, Haf ingin menghindari deteksi Chen Chang'an. Dia melihat sekilas bahwa air itu bercampur dengan sesuatu. Feng Wanxi ini, apakah dia menyebalkan sepanjang hari? Jika bukan karena wajah Ning Bingxian, aku pasti sudah memukulmu sampai menangis dan memanggilnya ayah. Lalu, dengan kekuatan medan tak terkalahkan, dia langsung memurnikan dan menghilangkan obat yang tercampur dalam air. Bahkan meminumnya, itu juga tidak berpengaruh padanya. Di bawah perhatian Feng Wanxi, Chen Chang'an meminum semuanya dalam satu tegukan. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak haus lagi, kamu bisa pergi sekarang. Feng Wanxi menggelengkan kepalanya, aku akan pergi setelah beberapa saat. Terserah kamu, memberimu sebatang dupa waktu, atau aku akan diterima. Mata Chen Chang'an tenang dan dalam saat dia menyapu tubuh Feng Wanxi. Pada akhirnya, itu tetap berada di suatu tempat di tubuh Feng Wanxi. Feng Wanxi menatap dengan tidak wajar. Bisakah matamu berhenti melihat sekeliling? Apakah kamu menenangkan, atau apakah kamu dewa nakal? Sebatang dupa waktu, jika kamu tidak pergi, aku tidak keberatan menjadi dewa nakal. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Aku tidak butuh sebatang dupa. Aku akan pergi setelah beberapa saat. Aku belum mendengar bahwa pengunjung itu adalah tamu. Bagaimana aku bisa begitu pelit dan tidak diizinkan tinggal sebentar? Feng Wanxi cemberut. Pada saat ini, dalam benak Chen Chang'an, sebuah perintah sistem berbunyi. Mendengar perintah sistem itu, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali semangatnya. Versi sistem 8.0 akhirnya berhasil ditingkatkan.